Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1091 Prajurit Lingxi. Di area prajurit, semakin banyak prajurit berkumpul. Saat ini ada lebih dari 200 prajurit di sini, semuanya berada di alam pil bumi tingkat ke-9 atau bahkan kesempurnaan agung dari alam pil bumi. Mengapa anak roh belum juga datang? Ya, anak roh harus segera datang. Para prajurit yang menunggu mulai menjadi cemas. Jian Ruohan, Ye Jianqiu, Downing dan lainnya sangat tenang di antara kerumunan. Tidak lama kemudian, 3 sosok datang dari kejauhan. Apakah ada prajurit di sini yang bisa memberitahuku bagaimana situasinya? Di antara ketiga sosok itu, seorang pria parubaya jangkung bertanya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Lingxi telah tiba. Mengcuan Lingxi. Ada juga Nanhui Lingxi dan Lin Miao Lingxi. Seorang pejuang segera berseru setelah mendengar suara tersebut. Mengcuan, Nanhui, dan Lin Miao, ketiga putra roh ini semuanya adalah veteran di antara putra roh. Karena seni bela diri mereka yang rendah dan kurangnya bakat, mereka belum menerobos ke alam Tiandan selama lebih dari 10 tahun, dan mereka dikirim oleh puncak kedua alam rahasia Manixi untuk menjaga keamanan. Kekuatan ketiga putra roh ini jauh lebih kuat daripada yang dibunuh oleh klan iblis sebelumnya. Downing buru-buru melangkah maju dan berkata, "Saudara senior Mengcuan, lihat tembok kota. Sudah ada hampir 300 prajurit yang tergantung di dinding, termasuk Ding Wenbo dan beberapa putra roh lainnya. Klan iblis itu nyata kali ini. Itu keterlaluan." Lin Miao mendongak dan berkata dengan wajah dingin. "Sepertinya ada banyak monster di bawah tembok kota. Haha, ada beberapa wajah yang familiar. Xiang Nong, Lotte, dan Fan Ya semuanya ada di sini." Nanhui kemudian melihat monster di bawah tembok kota dan tersenyum sedikit. Dikatakan, Mengcuan tampak jelek saat dia melihat tembok kota dan monster di bawah. "Adik-adik, karena kamu sudah lama menunggu di sini, apakah kamu menunggu kami mengatur serangan balik? Jika kamu menunggu kami datang dan ingin mengambil kembali tubuh prajurit itu bersama kami, kalau begitu tolong adik junior, keluarkan senjatamu dan siapkan ramuannya. Ayo kita bunuh mereka segera." Mengcuan melihat sekeliling setelah terdiam lama dan berkata kepada lebih dari 100 prajurit di sini. "Saudara senior Mengcuan, kami sudah lama menunggumu. Itu benar, jika kami tidak mampu menghadapi iblis besar seperti Xiang Nong, kami pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Apa-apaan ini? Yang dilakukan klan iblis terlalu berlebihan. Mereka harus membayar dengan darah mereka." Banyak prajurit yang berteriak dengan marah. Jian Ruohan dan Ye Jianqiu mengeluarkan senjata mereka dan bersiap untuk serangan balik terakhir. "Apakah ada anak roh di sini sekarang?" Mengcuan bertanya. Downing berkata, "Murid Mengcuan, semua anak roh lainnya telah meninggal sebelumnya. Saat ini, di tingkat ke-10, selain kalian bertiga, ada juga kakak senior Yue Jing. Sayangnya, dia belum sampai di hatinya. Yue Jing. Karena itu masalahnya. Jika kita belum tiba, maka kita tidak akan menunggu." Mengcuan berkata sambil berpikir, "Adik-adik, akan ada pertempuran sengit yang menunggu kita. Jika kita pergi keluar, kita mungkin mati atau kehilangan nyawa kita. Tetapi, jika kita tidak keluar, mulai sekarang di alam rahasia Tianzu, kita dan prajurit Miracle Ridge lainnya tidak akan pernah bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi di depan klan iblis. Jika kita tidak keluar, kita tidak akan kehilangan nyawa kita, tetapi martabat kita. Apakah kamu bersedia membunuhku? Pergi ke sana." Mengcuan mengeluarkan kapak perang dan meraung dengan marah. "Bunuh! Bunuh! Bunuh!" Kekuatan spiritual di tubuh banyak prajurit perlahan mendidih. Mengcuan meninggikan suaranya dan berkata, "Oke, serahkan iblis besar itu kepada kami untuk ditangani, dan kamu akan berurusan dengan klan iblis kuat lainnya. Setelah membunuh mereka semua, kami akan membawa tubuh prajurit itu kembali ke Miracle Ridge untuk dimakamkan. Dengan cara ini, beri penghormatan kepada semangat kepahlawanan prajurit Miracle Ridge kita," kata Mengcuan keras. "Adik-adik, ikuti aku untuk membunuh iblis itu." Begitu Mengcuan selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan ditembakkan. Segera, mata Lin Miao dan Nanhui meledak dengan niat membunuh yang dingin, dan mereka mengikuti Mengcuan dan bergegas keluar. Bunuh. Kemudian, banyak prajurit, termasuk Jian Ruohan, Ye Jianqiu dan lainnya, juga bergegas keluar. Wajah Downing mengeras, dia mengertakkan gigi, mengeluarkan pedangnya, dan memasuki medan perang. Menjauh. Letian mendengar teriakan keras pembunuhan datang dari lantai 10, dan segera tersenyum dan berkata, "Xiang Nong, sepertinya putra roh yang mereka tunggu telah tiba. Sepertinya mereka sedang merencanakan serangan balik yang putus asa." Xiang Nong memutarbalikkan pergelangan tangannya dan mencibir. Berkata, "Sebanyak yang datang hari ini, sebanyak kamu mati." Setuju. Venomous Fang juga menunjukkan senyuman dingin. Segera, lebih dari 100 prajurit, dipimpin oleh Mengcuan,
bergegas keluar dari kegelapan dan langsung menuju medan perang di sudut tenggara. Itu Meng Chuan, Lin Miao dan Nan Hui. Ekspresi Xiang Nong berubah ketika melihat ketiga orang ini, karena Xiang Nong tahu betul bahwa kekuatan ketiga orang ini tidak bisa dibedakan darinya. Serahkan putra roh itu kepada kami, dan klan iblis lainnya akan menghadapi para pejuang kuat itu. Venomous Fang berkata dengan tajam kepada klan iblis di sekitarnya. Kalau begitu ayo kita bertarung. Lagi pula, sudah ada pertarungan sengit di makam mutiara hari ini. Letian melambaikan kipas lipat di tangannya dan memandang Meng Chuan, Lin Miao, dan yang lainnya dengan dingin. Langsung, Meng Chuan, Lin Miao, dan Nan Hui keluar. Xiang Nong, Lotte, dan Venomous Fang kemudian maju untuk bertarung. Iblis besar dan Lingzi segera bertarung bersama. Prajurit lainnya bertarung dengan monster kuat lainnya. 5 puncak Miracle Ridge. Puncak kedua ada di istana tertentu. Mata seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba berbinar, dia memandang prajurit yang berlutut di bawah, dan bertanya dengan suara dingin, apa katamu? Sesuatu terjadi di alam rahasia Mutiara Si. Apa yang terjadi? Tolong beritahu saya baik-baik. Prajurit itu memiliki kepala yang penuh. Itu adalah Han, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, tetapi dia berkata dengan cepat, laporkan kepada Master Puncak, pertempuran berdarah terjadi di tingkat ke-10 wilayah rahasia Tianzu. Klan Iblis membantai sejumlah besar prajurit dan memakukan lebih dari 300 orang kuat dari alam pil bumi sampai mati. Di tembok kota, dan mereka juga termasuk semua roh, Ding Wenbo, Zhang Hai, dan lainnya. Saat perang terus berlanjut lantai 10 tersebar, lantai 9 juga memasuki pertempuran berdarah, dimulai dengan pertarungan klan monster, dan hanya dalam waktu singkat dalam setengah hari, dari lantai pertama hingga lantai 10 makam Tianzu, para prajurit telah memberikan bertarung dengan boneka roh dan memulai pertempuran berdarah dengan klan iblis. Tuanku, di makam Tianzu, telah terjadi perkelahian. Akan ada sungai darah. Prajurit itu berkata dengan cepat. Klan monster. Mata lelaki tua berjubah hitam itu bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata, sampaikan perintahku agar semua makhluk roh tingkat bumi di Istana Putra Roh yang masih berada di 5 puncak berkumpul di titik teleportasi. Cepat, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan dingin. Ya, prajurit itu segera meninggalkan istana setelah menerima perintah. Jika kalian klan iblis ingin bertarung, bagaimana kami, klan manusia, bisa takut padamu? Orang tua berjubah hitam itu mendengus dingin, melangkah keluar dan meninggalkan istana. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di teleportasi. Titik puncak kedua. Tidak lama kemudian, selusin roh alam bumi dan tiba di titik teleportasi. Kalian semua adalah roh veteran di wilayah Didan. Pergi ke makam Tianzu dan bunuh semua iblis besar untukku. Bawa kembali setiap kepala iblis besar dan tukarkan dengan pil pemecah langit, kata puncak kedua dengan dingin. Setelah mendengar pil pemecah surga, wajah selusin putra roh ini menunjukkan ekspresi fanatisme. Mereka segera mengepalkan tangan dan memberi hormat, lalu melangkah langsung ke dalam susunan teleportasi. Pada saat yang sama, 7 atau 8 iblis besar dari 36 pegunungan iblis suku iblis, yang berada di alam pil bumi, meninggalkan tempat tinggal mereka dan pergi ke alam rahasia manik-manik surgawi. Bab 1092 orang kuat ada di sini. Di sudut tenggara, pertempuran berdarah sedang terjadi. Ini benar-benar rumit. Setelah Xiang Nong meninju Meng Chuan, mereka berdua terlempar mundur 100 meter. Xiang Nong melambaikan tangannya dan melihat ke zona pertempuran lainnya. Dia menemukan bahwa Lin Miao dan Nan Hui sama-sama sangat mengganggu para prajurit. Klan Iblis. Rumit. Meskipun rumit, Meng Chuan, kamu belum membuat kemajuan sama sekali dalam beberapa tahun terakhir, Xiang Nong mendengus dan berkata sambil tersenyum. Cih, kamu tampaknya telah membuat kemajuan besar. Kenapa kamu belum menembus alam Tiandan meskipun kamu telah membuat kemajuan besar? Meng Chuan mendengus dengan nada menghina, jika kamu benar-benar mampu, datang dan bunuh aku. Xiang Nong sedikit tersenyum, baiklah Meng Chuan, saya akui bahwa dalam pertarungan sendirian, baik Anda maupun saya tidak dapat saling membunuh, tetapi jika kita tidak lagi bertarung sendirian, maka itu belum tentu benar. Meng Chuan mendengar ini. Setelah mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia merasakan firasat buruk di hatinya. Lupakan saja, aku tidak akan bermain denganmu lagi, Jing Hai. Berhentilah melihatnya dan keluar dan bantu aku, Xiang Nong berbisik ke samping saat ini, dan tiba-tiba sosok ini muncul dengan cepat di samping Xiang Nong. Sosok ini muncul di sebelah Xiang Nong, memperlihatkan wajahnya. Mata Meng Chuan ngeri saat melihatnya, Jiaolong Jing Hai. Saya tidak menyangka bahwa Anda juga berada di alam rahasia Mutiara Si tingkat 10. Seorang pemuda. Rambut dan alisnya berwarna hijau, dengan sedikit cibiran di sudut mulutnya, dan setiap bagian tubuhnya dipenuhi aura aneh. Orang ini adalah iblis besar di 36 pegunungan iblis, naga pengubah laut, Jing Hai.
Kekuatannya dapat dianggap sebagai salah satu dari 3 iblis besar di alam dan bumi, bahkan dibandingkan dengan Xiang Nong, dia masih sedikit lebih tinggi. Melihat Jing Hai muncul, wajah Meng Chuan langsung menjadi gelap. Xiang Nong sudah sulit untuk dihadapi, tetapi sekarang ada Jing Hai yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Xiang Nong, yang membuat Meng Chuan lengah. Saudara Jing Hai, kamu harus bekerja, kata Xiang Nong sambil tersenyum tipis. Jika kita bekerja sama, kita bisa mengalahkan Meng Chuan dalam 3 ronde. Jing Hai, pemuda berambut hijau, berkata sambil tersenyum dingin. Kalau begitu, jangan menahan diri lagi dan ayo kita mulai. Xiang Nong tersenyum tipis, meraih ke depan dengan jarinya, dan segera meninju Meng Chuan dengan keras. Belakangan, Jing Hai juga mengambil tindakan. Xiang Nong dan Jing Hai bergabung, dan Meng Chuan ditindas dalam sekejap. Di lantai 10, Lin Bai sedang terbang dan melihat banyak prajurit menuju ke satu arah. Arah yang mereka tuju adalah ke tenggara. Sepertinya banyak prajurit yang pergi ke tenggara. Apakah mereka mencoba mendapatkan kembali mayat para prajurit itu? Karena kejadian ini terjadi karena aku tidak akan berpangku tangan. Mata Lin Bai menjadi gelap, dan dia dengan cepat tiba-tiba ia meningkat pesat dan terbang ke arah tenggara. Setelah beberapa saat, Lin Bai mendekati tempat di tenggara di mana pertempuran berdarah terjadi. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di sudut itu, ada ratusan prajurit yang dipaku sampai mati di tembok kota, dan di bawah tembok kota, ada sekelompok prajurit dan monster yang bertarung. Apakah pertarungannya sudah dimulai? Pada saat ini, Yue Jing terengah-engah dan mengejar Lin Bai. Dia melihat pertarungan sengit itu dengan tatapan serius di matanya. Yue Jing datang ke sisi Lin Bai, menatap Lin Bai beberapa kali dengan kaget, dan diam-diam berkata di dalam hatinya, orang ini benar-benar aneh. Dia jelas tidak menggunakan keterampilan fisik atau seni bela diri apapun, tapi dia lebih cepat dari saya. Terlebih lagi, ketika saya mengejarnya ke sini, saya telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritual saya dan terengah-engah, tetapi wajahnya tenang dan tenang. Betapa mendalamnya kultivasi dan kekuatan spiritual orang ini. Pada saat ini, Yue Jing langsung melihat jarak antara dirinya dan Lin Bai. Xiang Nong, Venomous Fang, Letian, Bai Niao, dan bahkan Jing Hai semuanya ada di sini. Pantas saja klan iblis tetap tenang menghadapi begitu banyak prajurit. Ternyata Jing Hai juga ada di sini. Yue Jing memandang yang mengepung Meng Chuan seru pemuda berambut hijau. Siapa Jing Hai? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Yue Jing berkata dengan sungguh-sungguh, Jing Hai adalah iblis teratas di 36 pegunungan iblis. Kekuatannya dianggap sebagai yang pertama di antara iblis di alam dan dari 36 pegunungan iblis. Yang paling penting adalah dia adalah seorang jenius dari klan Naga Bumi, dengan separuh darah klan Naga Bumi di tubuhnya. Ibunya bukanlah anggota klan Naga Bumi, melainkan iblis ikan di sungai dan laut. Oleh karena itu, orang ini memiliki gelar naga pembalik laut. Sangat kuat. Yue Jing memandang Jing Hai dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Apakah dia anggota klan Naga Bumi lagi? Menarik. Aku ingin tahu apakah dia memiliki darah naga di tubuhnya. Lin Bai tampak ngeri, dengan senyuman di wajahnya. Sampai hari ini, setiap kali Lin Bai melihat anggota klan Naga Bumi, dia selalu bertanya-tanya apakah dia memiliki darah naga dewa. Lin Bai sangat mendambakan darah naga dewa. Saudara senior Meng Chuan. Tidak. Jing Hai dan Xiang Nong sangat keji sehingga mereka bekerja sama untuk mengepung saudara senior Meng Chuan. Melihat adegan ini, wajah Yue Jing tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Kekuatan Jing Hai dan Xiang Nong mirip dengan Meng Chuan. Sekarang mereka dikepung, saya khawatir kakak laki-laki Meng Chuan akan dikalahkan jika dia hanya bisa menggunakan paling banyak 100 gerakan. Kata Yue Jing cemas. Setelah kakak senior Meng Chuan dikalahkan, tidak ada putra roh di sini yang akan menandingi Jing Hai dan Xiang Nong. Mata Yue Jing tiba-tiba menjadi dingin dan serius, menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Lin Bai melihat kekerumunan dan menemukan 2 orang yang dia kenal. Jian Ruohan dan Ye Jianqiu sebenarnya ada di sini. Lin Bai tersenyum ringan. Saudara pedang iblis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yue Jing segera bertanya pada Lin Bai ketika dia melihat Lin Bai diam dan tidak berbicara. Pergi dan bunuh Xiang Nong dan pria berambut hijau itu. Lin Bai mengangkat pedang ajaibnya dan berjalan menuju medan perang. Kakak senior pedang iblis, tidak, Xiang Nong dan Jing Hai keduanya lebih kuat dari kamu dan aku, teriak Yue Jing buru-buru. Lebih maju dariku? Belum tentu. Lin Bai tersenyum tipis, mengambil 1 langkah ke depan, dan bergegas ke medan perang. Sekarang, Meng Chuan terlempar oleh telapak tangan Jing Hai dan Xiang Nong, tulang dadanya hancur, dan dia jatuh ke tanah, muntah darah, dan ekspresinya menjadi semakin tertekan, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Kelihatannya jauh lebih sederhana dari yang saya kira. Pemuda berambut hijau Jing Hai tersenyum dingin dan melirik Meng Chuan dengan jijik. Terima kasih, saudara Jing Hai. Serahkan sisanya padaku.
Siang Nong tersenyum sedikit dan memukul Meng Chuan dengan tatapan jahat. Saudara senior Meng Chuan. Ketika Lin Miao dan Nan Hui melihat kekalahan Meng Chuan, mereka segera ingin keluar untuk menyelamatkan Meng Chuan. Lawanmu adalah aku, Letian mencibir dan memukul Lin Miao dengan telapak tangan. Bukankah seniormu dari Miracle Ridge mengajarimu untuk tidak terganggu saat bertarung dengan orang lain? Burung-burung di antara iblis besar juga tersenyum dingin dan membuat Nan Hui terbang menjauh. Awalnya, keduanya ingin menyelamatkan Meng Chuan, tetapi Lotte dan Bai Niao memanfaatkan kelemahan tersebut dan mengalahkan mereka secara langsung. Lingzi kalah. Sudah berakhir, kita semua harus mempertaruhkan nyawa kita. Melihat kekalahan Meng Chuan, Nan Hui, Lin Miao dan lainnya, para prajurit di sekitarnya segera menunjukkan ekspresi putus asa di wajah mereka. Meng Chuan, sepertinya kita hanya akan bertarung di kehidupan selanjutnya. Siang Nong bergegas menuju Meng Chuan, mengumpulkan kekuatan menakutkan di satu telapak tangan, dan memukul kepala Meng Chuan. Jika kamu tidak bergabung dengan Jing Hai, bagaimana kamu bisa mengalahkanku sendirian? Meng Chuan mengira dia tidak bisa menghindari gerakan mematikan ini, jadi pada akhirnya dia hanya bisa mengaum dengan marah. Siang Nong mendengus dingin, tanpa berkomentar, dan hanya menamparnya dengan telapak tangannya. Pada saat ini, petir hitam tiba-tiba menyerbu ke medan perang dan muncul di depan Meng Chuan, dan cahaya pedang hitam segera membunuhnya. Tidak, Siang Nong tampak kaget dan buru-buru mundur. Bab 1093 Klan Naga Bumi. Jing Hai. Siang Nong memukul keras dengan telapak tangannya dan hendak membunuh Meng Chuan. Tetapi pada saat ini, cahaya hitam secepat kilat menyerbu dari tepi medan perang dalam sekejap, dan datang ke sisi Meng Chuan dalam sekejap mata. Cahaya hitam baru saja muncul, tetapi sebelum Siang Nong dapat melihat apa itu, energi pedang kematian yang menghancurkan dunia dan menghancurkan langit dan bumi ditebas di udara. Bayangan kematian yang kuat menyelimuti Siang Nong. Tidak. Siang Nong berteriak dan segera menutup telapak tangannya dan terbang keluar. Siapa yang datang? Siang Nong mundur 100 meter dan melihat ke bawah pada bekas pedang yang ditinggalkan oleh cahaya pedang tadi di telapak tangannya, yang mengeluarkan banyak darah. Wajah Siang Nong menjadi dingin dan dia melihat sosok hitam di depan Meng Chuan. Semua orang terkejut. Apakah mereka pejuang atau monster? Wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Baru saja mereka melihat dengan jelas bahwa Siang Nong hendak membunuh Meng Chuan, tetapi mereka terpaksa mundur sebelum telapak tangan jatuh. Saat ini, semua orang melihat ke arah Meng Chuan. Sosok yang terbungkus cahaya hitam perlahan menampakkan wajahnya. Ini adalah pemuda berjanggut berpakaian hitam, berjubah hitam, dan memegang pedang hitam. Itu dia. Apakah itu pedang iblis? Dikatakan bahwa pedang di tangannya dapat menghisap darah. Banyak prajurit yang terlihat ngeri di wajah mereka ketika mereka melihat pria berbaju hitam. Dia adalah penghasut pertempuran berdarah antara klan iblis dan para prajurit di tingkat 10. Jika dia tidak membantai klan iblis, apakah klan iblis akan menjadi marah dan memulai perang langsung dengan para prajurit? Sebenarnya ada ahli. Jing Hai awalnya siap untuk berhenti dan pergi, tetapi setelah melihat Siang Nong terpaksa mundur, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan momentumnya segera meningkat kembali. Itu kamu. Meng Chuan memandang pria berpakaian hitam yang menyelamatkannya dengan kaget. Meng Chuan berada di lantai 10, jadi dia tentu pernah mendengar nama pedang iblis. Lin Bai diam-diam melihat kembali ke Meng Chuan dan berkata dengan dingin, terima kasih atas kerja keras Anda. Serahkan sisanya kepada saya. Anda harus berhati-hati, Siang Nong dan Jing Hai bukanlah karakter yang mudah untuk dihadapi. Meng Chuan mau tidak mau merasa takut saat memikirkan Siang Nong dan Jing Hai bergabung. Aku tahu. Lin Bai mengangguk. Segera, Lin Bai memegang pedang ajaib di tangannya dan berjalan keluar. Nak, beritahu aku namamu. Bawahanku tidak akan membunuh orang tak dikenal. Pemuda berambut hijau itu menatap Lin Bai, dengan cahaya berdarah aneh di matanya, dan berkata dengan dingin. Kamu tidak ingin membunuhku. Tepat pada waktunya, aku ingin membunuhmu. Kalau begitu jangan mengambil tindakan, berdiri saja di sana dan biarkan aku membunuhmu. Lin Bai tersenyum dingin ketika dia mendengar si rambut hijau kata-kata pemuda itu. Dengan satu langkah, Lin Bai berubah menjadi kilat hitam dan menyerang pemuda berambut hijau itu. Itu tidak masuk akal. Kamu benar-benar di sini untuk mati. Ketika pemuda berambut hijau mendengar kata-kata Lin Bai, dia segera menjerit marah, dan energi jahat hijau melonjak ke seluruh tubuhnya. Energi iblis hijau yang deras terkondensasi menjadi naga hijau besar dan menghantam Lin Bai. His! Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka melihat pukulan dari pemuda berambut hijau ini. Mereka sangat merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya, yang cukup untuk membunuh seseorang di alam Tiandan. Potong! Mata Lin Bai berkilat, dan dia bergegas maju dengan pedang. Cahaya pedang hitam mencapai langit dan bumi menebas di udara, langsung memotong naga hijau yang menyerang menjadi beberapa bagian.
Apa? Kamu benar-benar menghancurkan kekuatan sihirku hanya dengan satu pedang. Pedang di tanganmu. Ternyata adalah senjata spiritual yang sangat kuat. Mata pemuda berambut hijau itu sangat terkejut. Dia melihat ke arah pedang di tangan Lin Bai dan mengungkapkan warna keserakahan. Awalnya, pedang di tangan Lin Bai hanyalah senjata spiritual kelas 9 biasa. Namun, setelah jiwa pedang pemakan disuntikkan ke dalamnya, pedang itu langsung berubah dari senjata spiritual kelas 9 menjadi senjata spiritual yang sangat bela diri. Meskipun itu hanya senjata seni bela diri tingkat rendah, kekuatannya tidak sebanding dengan senjata spiritual tingkat 9 biasa. Itu sangat kuat sehingga dia menghancurkan kekuatan magis Jinghai hanya dengan satu pedang. Meng Chuan bangkit dari tanah dan berkata dengan kaget. Pada saat ini, Yue Jing datang ke Meng Chuan, mengeluarkan ramuan penyembuh dan memberikannya kepada Meng Chuan. Saudara Meng Chuan, apakah kamu baik-baik saja? Meng Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Saya akan pergi setelahnya saya pulih. Bantu saudara junior ini. Prajurit lain membantu Nan Hui dan Lin Miao, dan mereka juga terluka parah. Lin Miao memandang Lin Bai dengan ngeri dan berkata, saudara senior Meng Chuan, orang ini terlalu kuat. Nan Hui berkata, sebenarnya, orang ini tidak kuat, dia hanyalah prajurit tingkat 9 dari alam dan bumi, tapi yang kuat adalah dia ada pedang di tangannya yang merupakan senjata spiritual yang sangat kuat. Pedang ini adalah alasan utama untuk menghancurkan kekuatan magis Jinghai. Meng Chuan juga mengangguk ringan dan berkata, ya, spiritual yang sangat kuat senjata, sekarang seluruh Miracle Ridge memiliki hanya ada satu senjata spiritual yang sangat kuat di satu tangan. Bagaimana dia mendapatkan senjata spiritual yang sangat bela diri ini? Namun, karena orang ini memegang senjata spiritual yang sangat bela diri, maka dalam pertempuran ini, bahkan jika dia kalah dari Xiang Nong dan Jinghai, dia masih bisa menang. Tapi bisa juga seri. Yue Jing, tolong segera atur seseorang untuk pergi ke tembok kota untuk mengambil semua mayat dan membawanya pergi. Meng Chuan berkata buru-buru pada Yue Jing. Ya, Yue Jing mengangguk. Bang! Pukulan berat, Lin Bai mengirim Jinghai terbang lebih dari 100 meter dengan pedangnya, muntah darah, dan ekspresinya menjadi tertekan. Pedang ajaib ini sangat kuat. Ini memang senjata yang sangat bela diri. Pemuda berambut hijau itu melihat pedang di tangan Lin Bai, dengan ekspresi ketakutan dan keserakahan di wajahnya. Xiang Nong, bergabunglah dan bunuh dia. Pemuda berambut hijau itu mendengus dingin dan berteriak kepada Xiang Nong. Itulah yang kumaksud. Xiang Nong memutar pergelangan tangannya, memancarkan gelombang kekuatan yang dahsyat. Desir. Dua sosok yang sangat cepat bergegas menuju Lin Bai. Tidak, Xiang Nong dan Jinghai telah bergabung. Meng Chuan melihat adegan ini dan bergegas keluar terlepas dari cedera fisiknya. Adik laki-laki, saya di sini untuk membantu Anda. Meng Chuan hendak mengambil tindakan saat dia berbicara. Lin Bai tersenyum saat ini dan berkata, kakak senior Meng Chuan, tidak perlu. Bagaimana jika kedua pecundang itu diikat menjadi satu? Lupakan saja, aku tidak ingin bermain lagi, jadi aku akan membunuhmu. Lin Bai segera mengalihkan pandangannya dengan, apakah kamu datang untukku? Tepat pada waktunya, aku telah menarik perhatianmu, dan Xiang Nong dapat melancarkan serangan fatal kepadamu. Setelah kamu mati, senjata spiritual yang sangat kuat ini akan menjadi milikku. Pemuda berambut hijau itu melihat Lin Bai He bergegas ke arahnya dengan senyum dingin di wajahnya. Roar, pemuda berambut hijau itu tiba-tiba berhenti, tulang dan ototnya menonjol dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia berubah dari manusia hidup menjadi naga piton hijau yang panjangnya 100 meter. Ini adalah naga piton, bahkan bukan naga. Ular piton ini memiliki sisik ular di sekujur tubuhnya, satu tanduk di kepalanya, namun tidak memiliki cakar. Seperti ular piton, namun ia memiliki tekanan darah yang tidak dimiliki ular piton. Seperti seekor naga, namun ia juga bukan seekor naga. Inilah penyebab darah najis. Yue Jing baru saja memberitahu Lin Bai bahwa pemuda berambut hijau ini adalah anggota klan naga bumi dan melahirkan Jinghai dengan monster ikan di pegunungan dan sungai, jadi dia hanya memiliki setengah dari darah bumi. Klan naga di tubuhnya, bisa jadi ular piton. Bab 1094 Bunuh Naga Piton. Pemuda berambut hijau menampakkan wujud aslinya, dan segera angin hijau bertiup di langit dan bumi. Ada kekuatan yang menakutkan di angin, seolah-olah dewa iblis yang tiada taraf telah lahir. Saya telah mengungkapkan diri saya sendiri. Ketika Meng Chuan melihat adegan ini, wajahnya menunjukkan sedikit kesungguhan. Saya harap saudara junior ini dapat menahan serangan dari diri Jinghai yang terungkap. Ini tidak mudah, dulu klan iblis ketika miliknya wujud aslinya muncul, kekuatannya pasti akan melonjak ke tingkat yang baru. Nan Hui berkata dengan sungguh-sungguh pada saat ini. Meng Chuan, Nan Hui, dan Lin Miao semuanya telah bertarung melawan iblis besar dari klan iblis di alam rahasia Manixi sepanjang tahun. Mereka tahu betul bahwa kartu truf terbesar klan iblis adalah wujud aslinya.
Setelah itu bentuk aslinya muncul, kekuatannya pasti akan berbeda secara kualitatif. Lompatan. Adik laki-laki ini mungkin dalam bahaya, kata Lin Miao dengan wajah jelek. Di medan perang, pemuda berambut hijau menunjukkan wujud aslinya, mengaum dengan gigi dan cakar, dan bergegas menuju Lin Bai. Di saat yang sama, dia berkata kepada Xiang Nong, aku akan menahannya, dan sisanya akan diserahkan padamu. Saya mengerti. Xiang Nong tidak menyembunyikan rahasianya sama sekali, dan dia memadatkan kekuatan terkuatnya di telapak tangannya. Naga piton hijau dan Xiang Nong, satu demi satu, bergegas menuju Lin Bai. Ups, aku diapit. Wajah Yue Jing tiba-tiba menjadi dingin dan pupil matanya melebar. Sudah berakhir. Meng Chuan tidak tahan untuk menutup matanya, dia hampir melihat adegan di mana Lin Bai diserang dan dibunuh oleh pemuda berambut hijau dan Xiang Nong. Lin Bai melirik ke arah penonton dan tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya, kamu ingin mengapitku. Idenya bagus, tapi tidak realistis. Dalam menghadapi kekuatan absolut, skema licik apapun hanyalah sebuah awan. Karena kamu ingin menahannya, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Lin Bai mengalihkan pandangannya dan menatap naga piton hijau di depannya dengan gigi dan cakarnya. Dia menebas dengan pedang ajaib, dan cahaya pedang yang mengerikan segera menghantam, dan kekuatan mengerikan menjungkir balikkan dunia. Itu menghancurkan ruang. Gemuruh. Pedang menembus udara, langsung memotong energi iblis hijau di depan naga piton hijau, memperlihatkan tubuh naga piton dalam aura iblis. Apa? Menghancurkan energi iblis pelindung tubuhku dengan satu pedang. Apakah senjata spiritual yang sangat kuat ini begitu kuat? Mata ular piton hijau itu tertegun karena terkejut. Huff. Lin Bai mencibir, mengambil satu langkah ke depan, dan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju naga piton hijau. Tidak bagus. Nafas kematian membuat ular piton hijau itu gemetar, dan mau tidak mau ingin mundur. Pemuda berambut hijau itu sekarang tahu bahwa Lin Bai ingin membunuhnya. Kamu ingin membunuhku. Aku bahkan tidak ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Jadi bagaimana jika kamu memiliki senjata spiritual Jiwu? Kamu hanya mampu mengerahkan sepertiga dari kekuatan Jiwu senjata spiritual sekarang. Kenapa aku harus takut padamu? Naga api. Pemuda berambut hijau itu meraung, dan api hijau yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia ditembakkan dari naga piton, langsung menuju ke Lin Bai. Potong. Mata Lin Bai berkilat, dan pedang ajaib itu menebas lagi. Cahaya pedang menembus udara, merobek langit, dan langsung memotong api naga hijau menjadi beberapa bagian. Hei, sungguh sulit untuk tidak bisa menggunakan pedang tertinggi dan langkah pedang 9 putaran. Lin Bai hanya bisa menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya, jika aku bisa menggunakan pedang tertinggi dan pedang 9 putaran langkah, aku bisa membunuh cacing tanah ini dengan satu pedang. Tidak dapat menggunakan seni bela diri, kekuatan Lin Bai saat ini sangat berkurang. Dengan kata lain, pertarungan Lin Bai saat ini dengan pemuda berambut hijau dan Xiang Nong bergantung sepenuhnya pada kekuatan melahap jiwa pedang. Namun, kekuatan melahap jiwa pedang saja sudah cukup bagi Lin Bai untuk menekan 236 pegunungan iblis, para iblis besar bertarung dengan sengit. Begitu Lin Bai menggunakan pedang tertinggi dengan putus asa, pemuda berambut hijau dan Xiang Nong mungkin akan mati di tangan Lin Bai hanya dengan satu serangan pedang. Sepertinya setelah aku kembali, aku benar-benar perlu menemukan beberapa keterampilan pedang dan keterampilan tubuh yang unik untuk pedang iblis. Ada juga pedang iblis. Aku tidak tahu seberapa kuat pedang iblis setelah melahapnya. Jiwa pedang dan menggabungkannya dengan pedang iblis. Alam apa? Ketika Lin Bai memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan pedang iblis. Pedang itu terlempar oleh pukulan dewa raksasa hari itu. Lin Bai menduga pedang itu seharusnya jatuh di Miracle Ridge. Namun, setelah Lin Bai bergabung dengan Miracle Ridge, dia tidak punya waktu untuk mencari pedang iblis, jadi ditunda sampai sekarang. Tapi Lin Bai pasti akan menemukan pedang iblis, karena ini adalah pedang yang diserahkan Ji Xiang kepada Lin Bai. Ketika Ji Xiang menyerahkan pedang iblis ke tangan Lin Bai, dia berkata, ambil pedangku dan bunuh seluruh surga. Xiang Nong, tunggu apa lagi? Apakah kamu menungguku mentraktirmu makan malam? Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya. Pedang pemuda berambut hijau itu geram dan langsung berteriak pada Xiang Nong. Datang! Xiang Nong mendengus dingin, dan kekuatan di tangannya perlahan-lahan berkumpul. Bola kabut hitam keluar dari tangan Xiang Nong dan mengenai punggung Lin Bai. Memakan hati. Xiang Nong meraung, dan kabut hitam berputar dan berubah menjadi ribuan cahaya dan bayangan. Setiap bayangan seperti pedang tajam. Ribuan cahaya dan bayangan menembus langit, mencoba membunuh Lin Bai dengan ribuan panah. Menusuk jantung. Hancurkan. Merasakan serangan Xiang Nong dari belakang, Lin Bai tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Energi pedang hitam menyapu seluruh dunia, dan dengan satu serangan pedang, serangan Xiang Nong menghapus semuanya. Bagaimana ini mungkin?
Dia benar-benar menghancurkan seranganku dengan satu serangan pedang. Xiang Nong menatap Lin Bai dengan mata terbelalak. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, meskipun dua sampah diikat menjadi satu, mereka tetaplah sampah. Lin Bai tersenyum dingin, berbalik dan melihat ular piton hijau, kamu terlalu menyebalkan, ayo kita tangani kamu dulu. Sosok itu melintas dan menghilang dari mata naga piton hijau itu. Segera, naga piton hijau itu merasakan sedikit udara dingin datang dari segala arah, membuatnya gemetar. Inilah nafas kematian yang sejuk. Inilah udara dingin pembunuhan. Tidak bagus. Piton hijau itu menjerit, membalikkan tubuhnya yang besar dan bersiap meninggalkan area itu. Mau pergi? Apakah kamu sudah pergi? Tiba-tiba pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Naga piton hijau tiba-tiba mendongak dan melihat pedang ajaib di tangan Lin Bai jatuh dengan satu serangan. Kekuatan yang sangat menakutkan menghancurkan semua sisik naga piton hijau, dan darah berceceran. Ah! Jeritan melengking keluar dari mulut ular piton hijau, jangan bunuh aku, pahlawanku, kasihanilah aku, pahlawanku, kasihanilah aku tahu aku salah, aku akan pergi sekarang juga, dan tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi, biarkan aku pergi, berikan hidupku padaku. Mimpi, Lin Bai mendengus dingin, dan jatuh tanpa ampun dengan pedangnya. Puff, cahaya pedang hitam sangat menyilaukan, di bawah tatapan ratusan monster dan prajurit saat ini. Pedang iblis itu menebas, dan kepala ular piton raksasa naga hijau itu jatuh langsung ke tanah. Sedangkan semua darah iblis di tubuh naga ular piton, langsung terkuras oleh kekuatan tak kasat mata dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, seluruh tempat itu membatu. Bahkan Xiang Nong pun tercengang. Di antara klan iblis, orang kuat dari klan naga bumi, iblis alam bumi dan terkuat di 36 pegunungan iblis, mati di bawah pedang pria ini. Jing Hai, mati. Meng Chuan memandangi tubuh ular piton hijau yang layu di tanah dengan tak percaya, matanya sangat ngeri. Yang lebih mengejutkan Meng Chuan adalah Lin Bai benar-benar membunuh Jing Hai di bawah upaya bersama Xiang Nong dan Jing Hai, 1 lawan 2. Iblis ini memang pantas menjadi iblis nomor 1 di alam dan dari 36 pegunungan iblis. Ketika penonton tercengang, Lin Bai berbalik sedikit dan menatap Xiang Nong, selanjutnya, itu kamu. Xiang Nong ditatap oleh mata dingin Lin Bai, seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar, dan dia mundur 2 langkah. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Bab 1095, bunuh iblis besar secara berurutan. Lin Bai berubah pikiran dan memandang Xiang Nong. Ditatap oleh mata dingin Lin Bai, Xiang Nong mau tidak mau basah oleh keringat dingin, apalagi di saat pemuda berambut hijau itu tewas di bawah pedang Lin Bai, hati Xiang Nong dipenuhi kepanikan. Semuanya, ikut aku. Wajah Xiang Nong bergetar, dan dia segera berteriak pada iblis besar dari 36 pegunungan iblis seperti Venom Fang dan Bai Niao di kejauhan. Kamu benar-benar membunuh Jing Hai. Kamu memang sangat kuat, tetapi tidak ada yang dapat kamu lakukan karena jumlah kita sangat banyak. Benar, jika aku membunuhmu, senjata spiritual Jiwu akan menjadi milikku. Bai Niao dan Fan Ya saling memandang dan segera ada sedikit cibiran di wajahnya. Roar! Wajah Venomous Fang segera membeku, dan dia menerkam ke depan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi ular hitam sepanjang 100 meter. Mata merahnya menatap Lin Bai dengan cahaya haus darah, dan dia terbang menuju Lin Bai. Ayo, buka mulut besarmu dan gigit Lin Bai dalam satu gigitan. Burung-burung di samping juga bergoyang dan menampakkan wujud aslinya, yaitu seekor burung pipit seukuran telapak tangan. Namun setelah ia menampakkan wujud aslinya, ia bergerak sangat cepat dan menghilang tepat di depan Lin Bai. Saat burung-burung itu menghilang, Lin Bai merasakan fluktuasi kekuatan yang mengerikan dan aura kematian yang membuat jantung berdebar-debar datang dari sekelilingnya. Letian, tunggu apa lagi? Xiang Nong menatap pria tampan itu dan langsung meraung. Letian tersenyum sedikit, aku benar-benar tidak menyangka bahkan Jing Hai akan jatuh ke tanganmu. Tapi tidak apa-apa, tanpa Jing Hai, orang kuat, senjata spiritual Jiwu itu pasti milikku. Roar! Seluruh tubuh Lotte menjadi ganas, bulu menyebar dari kulitnya, dan dalam sekejap dia berubah menjadi burung biru besar. Burung besar ini sebenarnya sangat mirip dengan binatang mitos legendaris King Luan. Ketika Xiang Nong melihat taring beracun itu, dia bahagia, dan semua burung menunjukkan tubuh aslinya, dan kemudian seringai muncul di wajahnya, Jing Hai dan aku tidak bisa berurusan denganmu bersama-sama, tapi kami berempat bergabung, aku tidak percaya kamu benar-benar dewa yang turun ke bumi, susah sekali bunuh. Tulang di tubuh Xiang Nong mulai berputar, dan dalam sekejap dia berubah menjadi gorila berambut hitam, mengaum ke arah Lin Bai dengan gigi dan cakarnya. 4 iblis besar mengepung Lin Bai. Jing Hai baru saja mati. Apakah 4 iblis teratas lainnya dari 36 pegunungan iblis akan bergabung? Meskipun Jing Hai sangat kuat, ketika keempat iblis ini bergabung, kekuatan mereka lebih besar daripada Jing Hai. Terlalu kuat. Sayang sekali. Ketika Meng Chuan dan banyak prajurit lainnya melihat pemandangan ini,
mereka semua tampak ngeri dan menatap Lin Bai dengan mata khawatir. Karena kamu telah bergabung. Kalau begitu datanglah. Lin Bai tersenyum ringan dan melihat keempat iblis besar yang mengelilinginya. Mencari kematian. Ular bertaring panjang berbisa itu mengayunkan tubuhnya yang besar dan menyerang langsung ke arah Lin Bai. Ia membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taring merahnya yang berbisa, dan menikam Lin Bai. Lin Bai melirik ke samping, tatapan dingin muncul di matanya, dan tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah taringnya. Hati-hati, Poison Fang. Pada saat ini, suara ratusan burung datang dari udara. Saat dia melihat Lin Bai menghilang, dia segera memperingatkan Poison Fang. Mendengar suara burung, seluruh tubuh Fan Fang dengan cepat diselimuti oleh hawa dingin. Tidak, Venomous Fang diam-diam berteriak, dan segera menjauh. Kematian. Pada saat ini, cahaya pedang yang sangat dingin menebas dari langit. Venomous Fang tiba-tiba merasakan getaran di sekujur tubuhnya, keringat dingin keluar, dan matanya tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke belakang, tepat pada saat pedang Lin Bai menebas dengan tegas. Cahaya pedang yang sangat dingin jatuh dengan kekuatan yang tak terhentikan, seperti jika itu akan menghancurkan dunia. Tidak, Feng Yang berteriak ngeri dan putus asa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Lin Bai bisa membunuhnya dengan satu pedang. Puff! Kepala ular dengan taring besar dipotong oleh Lin Bai dengan pedang, dan semua darah iblis terkuras seketika. Fang, bagaimana ini mungkin? Kami berempat bergabung, dan dia berhasil menghindari semua serangan kami dalam sekejap, dan bahkan membunuh Poison Fang dalam sekejap mata. Baik Xiang Nong dan Letian memandang tidak percaya. Terutama Bai Niao, dia sudah segera mengingatkan Poison Fang. Menurut tingkat budidaya Poison Fang, iblis besar dari 36 pegunungan iblis seharusnya tidak memiliki kemampuan reaksi yang lambat. Poison Fang seharusnya bisa menghindari pedang Lin Bai dalam sekejap. Bukan karena kemampuan reaksi Venomous Fang terlalu lambat, tapi karena pedang orang ini terlalu cepat. Bai Niao segera melihat petunjuknya. Pedang Lin Bai terlalu cepat, mencapai tingkat yang keterlaluan. Situasinya. Selanjutnya, setelah Lin Bai membunuh taring beracun itu, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat ke udara, matanya yang dingin tertuju pada burung. Kaulah yang baru saja mengingatkanku. Itu benar-benar kuat. Kamu hampir melihat serangan pedangku begitu cepat. Lin Bai bergegas menuju Bai Niao, dengan sedikit senyum sinis di wajahnya. Serangan pedang Lin Bai yang seperti kilat barusan, dia mengira tidak ada seorang pun di bumi dan alam yang bisa menghentikannya, tapi Bai Niao melihat petunjuk di dalamnya. Jika bukan karena serangan pedang Lin Bai, itu memang sangat cepat. Kalau ditunjuk, saya khawatir taringnya benar-benar bisa dihindari. Ketika Bai Niao melihat Lin Bai bergegas mendekat, ada jejak kekejaman di matanya yang panik, dan dia mengertakkan gigi dan meraung, 1000 bulu menembus batas. Tubuh Bai Niao menyebar, dan ribuan bulu keluar darinya. Keluar dan tusuk Lin Bai. Rusak. Bayangan bulu ini membunuh Lin Bai. Mata Lin Bai langsung bersinar, dan dengan lambaian pedang ajaib, kekuatan yang kuat langsung menghancurkan semua bulu di depannya. Bagaimana ini mungkin? Mata ratusan burung menunjukkan keterkejutan. Xiang Nong terkejut saat ini, bahkan kartu truf Bai Niao, 1000 bulu menghancurkan dunia, dipotong-potong oleh pedang orang ini. Untuk menghentikan serangan Bai Niao, Lin Bai terbang ke depan dengan pedangnya, dan kilatan cahaya dingin yang ekstrim melesat saat fajar, kebetulan mengenai kepala Bai Niao, dan jatuh langsung dengan pedangnya, langsung meremukkan tubuh Bai Niao. Dengan dua serangan pedang, Lin Bai membunuh dua iblis besar Fan Ya dan Bai Niao dari 36 pegunungan iblis yang menakutkan di Miracle Ridge. Adegan ini membuat takut semua penonton di sekitar dan membuat mereka tercengang. Ini terlalu kuat. Dua pedang membunuh Bai Niao dan Venomous Fang. Mengapa monster besar dari 36 pegunungan monster ini, di tangan orang ini, tidak mampu melawan sama sekali? Ya, iblis besar dari 36 pegunungan iblislah yang terlalu lemah. Tidak, orang ini terlalu kuat. Ketika Meng Chuan dan banyak murid lainnya memandang Lin Bai, mata mereka menunjukkan kengerian. Di antara para prajurit, Ye Jianqiu dan Jian Ruohan berdiri bersama. Benar saja, itu sangat kuat. Meskipun setiap gerakannya sangat sederhana, namun mengandung kebenaran ilmu pedang. Budidaya niat pedang orang ini mungkin telah mencapai tingkat kesempurnaan ke-9. Senjata seni bela diri bersamanya. Dengan tanganmu, sangat mudah untuk membunuh monster besar ini. Ye Jianqiu berkata dengan ringan. Saat berbicara, Ye Jianqiu memandang Jian Ruohan dan melihat Jian Ruohan menatap kosong ke arah pria berbaju hitam. Ada apa, Ruohan? Ye Jianqiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jian Ruohan berkata dalam-dalam, saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa jalur pedangnya sangat familiar. Sepertinya saya mengenalnya. Bukan. Jika Lin Bai mendengar kata-kata Jian Ruohan, dia pasti akan merasa ngeri. Sangat. Jian Ruohan benar-benar mengenali jalur pedang Lin Bai. Bab 1096 Xiang Nong.
Mati. Setelah membunuh Poison Fang Enbert, Devouring Demon Sword langsung menyaring darah iblis ke dalam tubuhnya. Kami telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari alam dan duniawi. Kami masih hampir menerobos ke alam kesempurnaan agung. Lin Bai merasa bahwa tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat, dan dia segera mengalihkan perhatiannya ke Xiang Nong dan Letian. Apakah kalian berdua berencana untuk pergi bersama? Atau kamu ingin aku membunuh mereka satu persatu? Lin Bai memandang Letian dan Xiang Nong dan tersenyum dingin. Baik Xiang Nong maupun Letian memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka saling memandang dan berkata dengan dingin, Xiang Nong, aku tahu kamu memiliki teknik rahasia di medan perang Sekte Abadi Merah. Berhenti menyembunyikannya dan gunakan itu. Letian, berapa lama kamu akan menyembunyikan metode rahasia klan Tiankui? Xiang Nong dan Letian saling berpandangan dan tersenyum. Ternyata mereka memberikan perhatian yang sama. Kalau begitu karena kita semua punya ide yang sama, jangan menahan diri. Kata Letian dengan sungguh-sungguh. Segera, tubuh burung biru besar Lotte mulai menari dengan cepat, dan angin kencang bertiup di sekitarnya. Burung Phoenix menari selama 9 hari. Letian meraung marah, dan tubuh monster besar itu bergetar, dan langsung menyerang Lin Bai. Lampu hijau dan bayangan di sekujur tubuhnya berangsur-angsur mengembun menjadi hantu seperti burung Phoenix. Pada saat ini, kekuatan Lotte tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Apakah ini metode rahasia klan Tiankui? Lin Bai berkata dengan penuh minat saat melihat pemandangan ini. Ketika Xiang Nong melihat Letian mengambil tindakan, dia langsung gemetar. Kekuatan mengerikan terpancar dari tubuhnya. Sia-sia, kekuatan yang bisa merobek langit muncul dari pelukannya. Bunuh dunia. Seluruh tubuh Xiang Nong dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kejam. Dalam kekuatan ini, Xiang Nong seperti berubah menjadi dewa iblis yang tak tertandingi, meninju Lin Bai. Letian dan Xiang Nong, 2 kekuatan yang sangat menakutkan berkumpul, menghancurkan kehampaan dan menyerang Lin Bai seperti kekuatan yang menghancurkan langit. Melihat serangan Letian dan Xiang Nong, Meng Chuan begitu ketakutan hingga berkeringat dingin, ternyata Xiang Nong dan Letian sangat kuat. Bukankah mereka menggunakan kekuatan penuh mereka saat melawanku tadi? Lin Miao berkata dengan dingin, pada saat ini, kekuatan Letian dan Xiang Nong tidak kalah dengan Jing Hai, dan mereka bahkan 3 poin lebih kuat dari Jing Hai. Nan Hui berkata dengan dingin, ini adalah 36 apakah kekuatan sebenarnya dari iblis teratas di Gunung Iblis. Kita jauh dari lawan mereka. Nan Hui dan Meng Chuan sekarang memiliki senyum masam di wajah mereka. Mereka mengira mereka bisa sejajar dengan Lotte, Xiang Nong, dan lainnya, tapi siapa yang akan berpikir bahwa mereka bahkan tidak pernah menggunakan kemampuan mereka yang sebenarnya. Setelah digunakan, Nan Hui dan Meng Chuan sama-sama tahu bahwa mereka tidak akan pernah menjadi lawan Lotte dan Xiang Nong, dan bahkan Jing Hai pun tidak bisa menjadi lawan mereka. Apakah kamu pikir kamu bisa selamat dari pukulan ini? Xiang Nong meraung bangga. Senjata bela diri terhebat adalah milikku. Letian juga tertawa gila. Lin Bai tampak serius, dan segera mundur beberapa langkah, wajahnya serius, dan dia berbisik di dalam hatinya, saya tidak menyangka bahwa kekuatan kedua orang ini, yang sekarang meledak dengan seluruh kekuatan mereka, adalah 3 kali lebih kuat. Dari naga piton hijau yang baru saja kubunuh. Poin. Pantas saja mereka merasa percaya diri setelah melihat saya membunuh naga piton hijau. Ternyata mereka jauh lebih kuat dari pria berambut hijau. Lin Bai tahu saat ini bahwa Lotte dan Xiang Nong sama-sama memiliki kartu mereka sendiri untuk menyelamatkan hidup mereka. Tapi, ekspresi serius Lin Bai tiba-tiba menjadi rileks, memperlihatkan cibiran, tapi terus kenapa? Bahkan jika kamu kuat hari ini, jangan pernah berpikir untuk menjadi kuat hidup-hidup. Hati pedang jernih. Dari bilah pedang Lin Bai, kekuatan mengerikan memenuhi udara. Jurus pertama pedang tertinggi, hati pedangnya transparan. Ini adalah jurus ajaib yang harus dipelajari semua akademi kendo saat memasuki sekolah, jadi meskipun Lin Bai menggunakannya sekarang, itu tidak akan menimbulkan banyak keraguan. Kekuatan pedang tertinggi muncul, Lin Bai tampak acuh tak acuh, dan tersapu dengan pedang. Gemuruh. Terdengar suara keras yang menggemparkan bumi. Lin Bai menyapu dengan pedangnya, dan kekuatan mengerikan itu langsung menghempaskan Lotte dan Xiang Nong yang menyerang di depannya. Itu adalah keterampilan rahasia Akademi Kendo. Bentuk pertama dari pedang tertinggi. Baik Meng Chuan dan Lin Miao merasa ngeri. Mengenai kekuatan pedang tertinggi, saya khawatir tidak ada prajurit di seluruh Miracle Ridge yang tidak mengetahuinya. Ah! Jeritan melengking datang, dan Xiang Nong serta Letian terbang mundur, dengan darah iblis beterbangan dari tubuh mereka. Bagaimana pedang ini bisa begitu kuat? Kata Lotte tidak percaya. Ini adalah pedang tertinggi. Orang ini sebenarnya telah mempraktikkan bentuk pertama pedang tertinggi ke kondisi Dzogchen. Pantas saja dia memiliki kekuatan yang begitu kuat dan luar biasa. Wajah Xiang Nong terkejut, dan kemudian rasa takut muncul di wajahnya. Pedang ini menghancurkan pukulan terkuat Lotte dan Xiang Nong.
Xiang Nong sudah mengerti bahwa agak mustahil membunuh Lin Bai sekarang. Ayo pergi. Xiang Nong berniat mundur, dia terhuyung dan ingin meninggalkan lantai 10. Lin Bai mengambil satu langkah ke depan dan langsung menuju Lotte. Apa yang ingin kamu lakukan? Biar ku beritahu, aku dari klan Tian Kue. Melihat Lin Bai datang untuk membunuh, Letian berteriak ngeri, tapi sebelum Letian bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Bai langsung menyerang dengan flu. Pedang, potong kepala Lotte. Semua darah iblis terkuras habis. Sedikit saja lebih dekat. Xiang Nong, setelah membunuhmu, aku hampir bisa memperoleh kesempurnaan agung alam ramuan bumi. Lin Bai melihat lebih dekat, apakah Xiang Nong telah melarikan diri? Idiot ini benar-benar ingin melarikan diri. Tubuh Lin Bai seperti kilat, berubah menjadi petir hitam dan bergegas menuju Xiang Nong. Xiang Nong merasakan aura menyeramkan datang dari belakang, dan segera berbalik dan meraung, maafkan saya jika harus. Meskipun yang terjadi hari ini adalah kesalahan klan iblis saya, di masa depan klan iblis saya pasti akan memberi saya hadiah permintaan maaf. Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Aku seharusnya menyelamatkan hidupmu dengan memikirkan semua roh di dunia dan berlatih tanpa henti, tapi aku punya alasan untuk membunuhmu. Xiang Nong, di aula murid hari itu, jika kamu tidak memaksaku, bagaimana aku bisa melakukannya? Apakah kita akan berakhir seperti ini? Lin Bai menyusul Xiang Nong dan berkata dengan dingin. Aula murid pribadi. Ketika Xiang Nong mendengar tempat ini, matanya langsung menjadi tercerahkan, itu kamu. Itu kamu. Apakah kamu pendekar pedang yang mendapatkan semua ramuan dari aula murid langsung? Tidak, tidak, itu tidak mungkin. Xiang Nong memikirkan hal ini dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tidak mau mempercayai dugaannya. Di antara murid langsungnya hari itu, Lin Bai hanyalah seorang pejuang di alam pil bumi tingkat ketiga. Tetapi hanya dalam beberapa bulan, bagaimana dia bisa tumbuh ke alam pil bumi tingkat 9 dan masih memiliki kekuatan untuk membunuh iblis besar itu? Ini baru 3 bulan. Bagaimana kamu bisa tumbuh sedemikian rupa? Xiang Nong menatap Lin Bai dengan ketakutan di matanya. Huff, setelah kamu pergi ke neraka, Raja Neraka akan memberitahumu segalanya. Lin Bai menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang mencapai langit dan bumi memotong tubuh Xiang Nong tanpa ampun. Wosh! Darah iblis langsung dikuras oleh pedang iblis dan disuntikkan ke tubuh Lin Bai. Tetapi pada saat ini, setelah Lin Bai memurnikan darah iblis Xiang Nong, tingkat kultivasinya belum menembus. Sangat disayangkan bahwa darah iblis petani ini tidak memungkinkan saya untuk menerobos ke alam kesempurnaan agung ramuan bumi. Masih sedikit lagi. Lupakan saja, dekat saja, itu lagi pula tidak terlalu jauh di belakang. Kali ini saya datang ke alam rahasia Tianzu, saya memiliki banyak peluang, saya harus puas. Kembali, pergi ke kolam jiwa suci, bersiap untuk menerobos alam Tiandan. Lin Bai punya niat untuk kembali. Bab 1097 Selamat tinggal Ji Yun. Lin Bai mengejar Xiang Nong agak jauh dan meninggalkan medan perang di sudut tenggara. Sudah waktunya untuk mengubah identitasku. Lin Bai berjalan ke tempat gelap dan wajahnya mulai berubah. Kemudian Lin Bai melepas pakaian hitamnya dan mengeluarkan pakaian putih dari tas penyimpanannya. Setelah memakainya, dia berjalan menuju tempatnya lagi. Di alun-alun di sudut tenggara. Bunuh, Meng Chuan Lingzi, pendekar pedang berbaju hitam telah membunuh Xiang Nong. Hanya saja setelah pendekar pedang berbaju hitam membunuh Xiang Nong, dia langsung pergi. Aku tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Seorang prajurit yang mengikuti Lin Bai kembali ke sudut tenggara dan berkata pada Meng Chuan. Setelah Meng Chuan mendengar ini, dia menghela nafas lega dan berkata, apakah dia pergi? Tapi tidak apa-apa. Sekarang dia telah membunuh 5 iblis besar termasuk Xiang Nong, Jing Hai, Lotte, Feng Yang, dan Bai Niao di sini. Kebutuhan mendesak untuk lantai 10 telah terpecahkan. Yue Jing, Lin Miao, atur prajurit untuk menjatuhkan mayat di tembok kota. Nan Hui, kau dan aku akan membunuh semua monster yang tersisa di sini. Meng Chuan segera buat pengaturan. Setelah itu, sejumlah besar prajurit membagi pekerjaan mereka dan bekerja sama, dan beberapa pergi untuk menjatuhkan tubuh para prajurit. Pada saat ini, klan iblis di tingkat ke-10, karena Lin Bai membunuh Xiang Nong, Jing Hai, Letian dan hebat lainnya Ratu Iblis di antara klan iblis, yang lain suku iblis sangat ketakutan sehingga hati dan kantong empedu mereka terbelah, dan mereka melarikan diri dengan cepat. Jian Ruohan dan Ye Jianqiu juga bergabung di medan perang satu demi satu. Dalam waktu setengah jam, hampir semua monster di tempat ini terbunuh. Hanya beberapa monster yang tersisa yang lolos karena malu. Ruohan, kakak Ye. Pada saat ini, Lin Bai perlahan berjalan dari kejauhan dengan senyuman di wajahnya. Lin Bai. Jian Ruohan melihat Lin Bai dan memanggil dengan penuh kasih sayang, tapi kemudian Jian Ruohan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Alisnya yang indah sedikit berkerut, lalu rileks, dan dia menatap Lin Bai sambil tersenyum.
Saya mendengar bahwa ada monster di sini yang membantai prajurit manusia, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Sepertinya Anda telah menyelesaikan pertarungannya, kata Lin Bai sambil tersenyum. Ya, baru saja ada pendekar pedang berpakaian hitam, yang memamerkan kekuatannya dan membunuh 5 monster besar, membalikkan situasi di medan perang dalam sekejap. Jika bukan karena ini, aku khawatir kita masih tidak akan bisa untuk membunuh semua monster di sini. Jian Ruohan, dia berkata sambil tersenyum tipis. Oh, Lin Bai mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba. Saat ini, Meng Chuan, Lin Miao, Nan Hui, Yue Jing dan lainnya datang. Apakah semuanya sudah diurus? Meng Chuan bertanya. Yue Jing berkata, kami telah menurunkan semua mayat para pejuang, dan saya juga telah mengatur agar adik-adik lelaki dan perempuan saya membawa mayat-mayat itu kembali ke Miracle Ridge untuk dimakamkan. Nan Hui berkata, hampir semua monster di sini telah terbunuh, kecuali beberapa monster yang lebih kuat ingin melarikan diri meskipun mereka terluka parah. Kami tidak mengejar, dan hampir semua monster lainnya mati. Meng Chuan mengangguk dan berkata, itu bagus. Siapa yang saudara junior ini? Meng Chuan melihat saat ini Lin Bai, pria berkulit putih di sebelah Jian Ruohan. Tuanku, Lin Bai, saya mendengar bahwa setan sedang membantai prajurit di sini, jadi saya datang untuk melihatnya, tetapi sepertinya pertarungan telah berakhir. Perjalanan saya sia-sia. Lin Bai tersenyum pahit. Meng Chuan sedikit mengangguk. Jian Ruohan berkata, kakak senior Meng Chuan, Lin Bai ini adalah anak roh tahun ini. Ketika Meng Chuan mendengar ini, cahaya aneh tiba-tiba muncul di matanya, dan dia tersenyum, saya baru saja mengatakan bahwa nama Lin Bai sepertinya sangat familiar. Ternyata adalah anak roh tahun ini. Saudara muda Lin Bai, tidak peduli apa, karena kamu mendengar bahwa ada monster yang membantai prajurit di sini, kamu datang ke sini. Tidak peduli kamu datang lebih awal atau terlambat, kamu sudah sangat baik jika kamu punya niat ini. Meng Chuan berkata sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum tipis dan tidak menyela. Apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku. Mader, segerombolan semut manusia, menjauhlah dariku. Tiba-tiba pada saat ini, suara-suara marah datang dari samping. Lin Bai mendongak ketika dia mendengar suara itu, dan kebetulan melihat seekor burung nasar dengan sedikit bulu di tubuhnya, dipaku ke tembok kota dengan 2 tombak, dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Dan di bawah burung nasar itu, sekelompok prajurit berjalan mendekat dengan pisau tajam di tangan. Apa yang terjadi? Meng Chuan dan prajurit lainnya berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat burung nasar yang dipaku di tembok kota. Lin Bai juga mendongak dan melihat bahwa burung nasar ini adalah Jiu Yun. Saudara senior Meng Chuan, suku iblis ini tampaknya telah ditahan di sini oleh prajurit suku iblis mereka. Kami bertanya-tanya apakah akan membunuhnya secara langsung. Seorang prajurit berkata kepada saudara senior Meng Chuan. Tentu saja dia akan dibunuh, kata Ye Jianqiu sambil tersenyum tipis. Jiu Yun menunduk dan melihat beberapa putra roh datang, dan wajahnya langsung dipenuhi keputusasaan. Tapi ketika dia melihat Lin Bai di antara kerumunan, secercah harapan muncul di kedalaman keputusasaan di matanya, tapi kemudian secercah harapan ini hancur. Jiu Yun tersenyum pahit, menundukkan kepalanya, tanpa sedikit pun harapan. Suara itu datang. Yah, karena itu adalah klan iblis, jangan biarkan itu pergi, Meng Chuan juga mengangguk dan berkata. Ketika Jiu Yun mendengar ini, dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini, dan dia melihat ke langit tanpa daya dan menghela nafas panjang. Lin Bai memutar matanya. Jiu Yun ini telah banyak membantu Lin Bai, dan dia berkata sambil tersenyum, saudara Meng Chuan, menurutku klan iblis ini sepertinya telah dipaku di sini oleh salah satu bangsanya sendiri. Itu pasti salah satu dari mereka. Klan iblis. Syukurlah, karena dia tidak mengambil tindakan terhadap prajurit itu, bisakah kamu melepaskannya hari ini? Oh, ternyata itu Jiu Yun. Pada saat ini, Lin Miao juga berkata sambil tersenyum. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior Lin Miao, apakah kamu mengenal monster ini? Lin Miao tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Meskipun orang ini adalah monster di alam pil bumi tingkat 9, dia adalah secara alami penakut, dan suka berada dalam masalah. Dia mempermainkan para pejuang di Miracle Ridge, dan setiap kali dia muncul dia akan berteriak, kamu anak manusia kecil, aku akan memakanmu. Ketika mereka rendah para prajurit tingkat mendengar ini dan melihat bahwa itu adalah klan iblis, mereka sangat ketakutan sehingga mereka langsung membuat marah diri mereka sendiri. Dan dia suka mengejar para prajurit ini dari belakang dan melihat mereka berlarian di langit. Tapi setelah bertahun-tahun, sepertinya aku belum pernah mendengar Jiu Yun benar-benar memakan manusia. Orang ini pemalu. Dia menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Lemah, dia akan segera mengintimidasi dan menghadapinya. Lin Bai mendengar suara Lin Miao dan segera tersenyum di dalam hatinya, sepertinya memang begitu.
Lin Miao, nenekmu, aku telah ketahuan oleh kamu. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku, jika kamu ingin aku dipotong-potong, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi martabatmu akan dihina. Ji Yun menatap Lin Miao dan berkata dengan marah. Lin Bai tersenyum dan berkata, kalau begitu, kakak senior Meng Chuan, bisakah kamu melepaskan Ji Yun Yima ini? Lagi pula, dia belum pernah memakan prajurit di Miracle Ridge, dan dia belum mengambil tindakan hari ini. Dan dia tidak punya pilihan selain terlibat dalam hal ini. Feng Bo dipakukan di tembok kota oleh rakyatnya sendiri. Ketika Meng Chuan mendengar ini, wajahnya sedikit tidak senang. Ye Jianqiu di samping juga sedikit tidak senang. Downing berkata dengan dingin, setiap orang dari suku iblis harus mati. Lin Bai, kamu datang terlambat dan tidak melihat pemandangan tragis dari 300 atau 400 prajurit kita yang dipaku di tembok kota. Jika kamu melihatnya, kamu akan melakukannya. Kamu belum mengatakan hal-hal bodoh seperti melepaskan klan iblis. Mendengar apa yang dikatakan Downing, para prajurit di sekitarnya juga meraung dengan marah. Itu benar, kita tidak boleh melepaskan klan iblis manapun. Selama itu adalah klan iblis, dia akan mati. Ji Yun tidak memakan orang sekarang, tapi ini tidak menjamin bahwa dia tidak akan memakan orang. Di masa depan, lebih baik bunuh dia. Banyak prajurit berkata dengan marah. Bab 1098 Putra Roh datang untuk membunuh. Terdengar teriakan marah dari para prajurit di sekitarnya. Melihat burung nasar yang dipaku di tembok kota, mereka semua mengeluarkan senjatanya dan hendak berjalan mendekat. Wajah Lin Bai menjadi dingin dan dia sedikit tidak senang. Downing berkata dengan dingin, tidak peduli apakah klan monster ini ikut campur hari ini atau tidak, dia pantas mati. Lin Bai, jika kamu berani menahannya dengan paksa, jangan salahkan kami karena kejam. Meng Chuan, Lin Miao, Yue Jing dan yang lainnya Lingzi juga keheningan pun terjadi. Namun cahaya dingin di mata mereka tidak memudar. Jelas sekali, mereka agak tidak mau melepaskan Ji Yun. Saudara Lin, saya harap Anda berpikir 2 kali sebelum bertindak, dan pastikan untuk tidak menyinggung publik. Ye Jianqiu berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, menatap Lin Bai. Merasakan cahaya dingin di mata Ye Jianqiu, Lin Bai tersenyum menghina dan berjalan selangkah demi selangkah. Ji Yun memperhatikan Lin Bai datang dengan senyuman di wajahnya, hahaha, namamu Lin Bai, bagus sekali, mati di tanganmu jauh lebih baik daripada mati di tangan manusia kotor itu. Bunuh-bunuh aku, Lin Bai. Merupakan kehormatan bagi saya, Ji Yun, untuk mati di tangan orang kuat. Ji Yun menatap Lin Bai dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai tidak bisa menahan senyum, mengeluarkan pedang Qingge dan mengayunkannya. Cahaya pedang menyala pada 2 tombak di tubuh Ji Yun, memotong tombak, dan Ji Yun mendapatkan kembali kebebasannya. Ji Yun memandang Lin Bai dengan tercengang, kamu tidak akan membunuhku. Merupakan suatu kehormatan untuk mati di tangan orang yang kuat, tetapi kamu tidak tahu bahwa orang yang kuat tidak pernah repot-repot membunuh semut. Lin Bai tersenyum dingin, yang besar akan kasiang memperhatikan seekor semut yang merayap di telapak kakinya. Pedangku tidak akan membunuh orang tak dikenal. Ji Yun, hanya karena kamu masih ingin mati di tanganku, kamu mungkin harus berlatih selama 10 tahun. Hanya dengan begitu kamu memiliki kualifikasi ini. Lin Bai berkata dengan nada menghina, pergi. Jika kamu ingin melepaskan aku. Ji Yun memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Jika kamu tidak pergi, maka aku benar-benar tidak peduli padamu. Bawa aku ke makam Manixi dan aku selamatkan hidupmu. Kita seimbang, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Ketika Ji Yun mendengar ini, dia langsung berkata dengan rasa terima kasih di matanya, terima kasih. Ji Yun tidak pernah membayangkan bahwa Lin Bai akan menyelamatkannya. Dan di depan ratusan prajurit di sini, mereka ingin melepaskannya. Melihat pemandangan ini, Meng Chuan tetap diam dan tidak berbicara. Downing berkata dengan marah, Lin Bai, apa yang kamu lakukan? Ye Jianqiu juga berkata dengan tatapan dingin di matanya, Saudara Lin, saya menyarankan kamu untuk tidak menyinggung publik. Lin Bai memandang Ye Jianqiu, dia berkata dengan suara dingin, Ye Jianqiu, jadi bagaimana jika saya telah menyinggung publik? Apakah Anda ingin bertengkar dengan saya? Bukan karena saya, Lin Bai, terlalu gila. Saya pikir dengan keadaan saya saat ini tingkat kultivasi, tidak ada prajurit di sini seperti saya. Lawan saya. Dan Anda, Ye Jianqiu, saya mampu mengalahkan Anda di Villa Mingjian saat itu, dan saya masih bisa melakukannya sekarang. Jika tidak, percayalah, datang dan coba saja. Lin Bai memandang Ye Jianqiu dan berkata sambil mencibir. Ye Jianqiu menatap Lin Bai dalam-dalam dengan tatapan dingin di matanya. Ini sangat keji. Dia benar-benar melepaskan klan iblis. Apakah orang ini masih merupakan putra roh di antara para pejuang kita? Saya khawatir dia adalah mata-mata yang dikirim oleh klan iblis.
Banyak prajurit memandang satu sama lain satu demi satu. Lin Bai meraung. Jian Ruohan melihat, berjalan keluar, dan datang ke sisi Lin Bai. Dia memandang para prajurit di sekitarnya dengan mata acuh tak acuh, pedang Jingmeng bersinar dengan cahaya dingin di tangannya. Jian Ruohan, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin membantunya juga? Kata Downing tidak percaya. Jian Ruohan berkata dengan acuh tak acuh, klan iblis yang tidak penting, dan dia tidak pernah menyakiti seorang pejuang. Dalam hal ini, mengapa kita tidak membiarkannya hidup? Tuhan memiliki keutamaan kehidupan yang baik. Ye. Jian Qiu memandang Jian Ruohan, dengan tatapan matanya, niat membunuh dalam dirinya berangsur-angsur padam, dan akhirnya dia memberikan senyuman tak berdaya. Terima kasih, kata Lin Bai pada Jian Ruohan. Sama-sama, kataku, kita berteman, dimanapun dan kapanpun, aku akan berdiri di sisimu dan tidak akan pernah meninggalkanmu, kata Jian Ruohan dingin. Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Meng Chuan melihat situasi tegang di lapangan dan langsung berkata, oke, berhentilah berdebat. Karena Lin Bai Lingzi berkata demikian, dan karena Jiu Yun tidak ikut campur, bukanlah ide yang buruk untuk membiarkannya hidup. Biarlah begitu, kata Meng Chuan segera. Terima kasih, kakak senior Meng Chuan. Lin Bai tersenyum dan memberi hormat pada Meng Chuan. Meng Chuan sedikit mengangguk. Lin Bai kembali menatap Jiu Yun dan berkata sambil tersenyum, ayo cepat pergi. Kalau tidak mereka akan menyesal nanti dan aku tidak akan bisa melindungimu. Jiu Yun menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, matanya menunjukkan emosi, dan bahkan ada juga bekas air mata. Suara Jiu Yun tercekat dan dia mengucapkan dua kata, terima kasih. Gemuruh. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang menakutkan segera memenuhi udara. Meng Chuan, kamu berjanji untuk melepaskan monster-monster ini, tapi kami tidak setuju. Monster-monster itu ingin membunuh prajurit manusiaku. Mereka harus dibunuh secara langsung. Tidak ada alasan untuk membiarkan mereka pergi. Dan Lin Bai ini, kamu membiarkan dia pergi tanpa izin. Klan monster, aku curiga kamu adalah mata-mata klan monster. Hari ini, kamu akan menghancurkan kultivasimu dan ikuti aku kembali ke Balai Penegakan Hukum untuk menerima hukumanmu. Sebuah suara marah meluncur turun dari langit. Lin Bai mendengar suara ini dan buru-buru melihat ke atas. Di lantai 10 di kejauhan, selusin sosok melompat. Liu Baoshen, Zhang Xiao, Wei Tianyi. Lin Bai memandangi selusin prajurit ini dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ada beberapa anak roh di antara mereka, yang Lin Bai tidak kenal, tapi sepertinya mereka bukan karakter yang bisa dengan mudah ditangani. Orang yang baru saja berbicara jelas adalah Liu Baoshen. Saat kata-kata itu jatuh, Liu Baoshen mendarat di lapangan dan meninju Jiu Yun. Jika pukulan ini dilakukan, bagaimana Jiu Yun dengan kekuatan alam dan tingkat 9 bisa melawan Liu Baoshen, putra roh? Ah! Jiu Yun sangat ketakutan hingga dia berteriak. Beberapa helai rambut yang tersisa di tubuhnya meledak, dan dia menatap Liu Baoshen dengan ngeri. Mencari kematian. Ketika Lin Bai melihat Liu Baoshen tiba-tiba mengambil tindakan untuk membunuh Jiu Yun, dia menjadi sangat marah. Pedang King Ge berkilat dan dia menyerang Liu Baoshen. Bang! Suara keras yang keras menyebar. Lin Bai menghentikan pukulan Liu Baoshen di depan Jiu Yun. Lin Bai, kamu sebenarnya berselingkuh dengan klan iblis, kejahatan apa yang pantas kamu terima? Liu Baoshen menatap Lin Bai dan berkata dengan marah. Di sampingnya, seorang lelaki tua yang mengikuti Liu Baoshen juga berdiri dan berkata dengan dingin, teman kecil Lin Bai, kamu melakukan kesalahan dalam masalah ini. Kamu harus meninggalkan kultivasimu dan ikuti kami kembali ke Miracle Ridge untuk membiarkan penegakan hukum Aola menanganinya. Saudara Xieyu, kamu di sini juga. Ketika Meng Chuan melihat lelaki tua itu, dia langsung berdiri dengan kagum, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat di wajahnya. Xieyu, yang menjadi putra roh lebih dari 50 tahun yang lalu, kini dianggap yang terkuat di antara putra roh di alam pil bumi. Kultivasinya tidak dapat diprediksi, terutama karena ia telah hidup lebih dari 100 tahun dan memiliki banyak kemampuan. Banyak, Zhang Xiao berkata dengan dingin, Lin Bai. Ayo kita lanjutkan dan tangkap dia. Wei Tianyi juga mencibir, Lin Bai, dalam situasi seperti ini, apakah kamu masih ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Liu Baoshen, Wei Tianyi, Zhang Xiao. Lin Bai tersenyum tipis, dan kakak senior Xieyu ini, aku tahu tujuanmu datang lebih baik darimu. Su Chang memintamu untuk datang. Lin Bai berkata dengan dingin senyum. Mendengar Lin Bai mengungkapkan apa yang mereka maksud dengan datang ke sini, wajah lama Xieyu sedikit tersentuh. Ya, putra roh ini adalah prajurit yang dikirim oleh Su Chang ke makam Manik Zi untuk membunuh Lin Bai. Tapi tidak apa-apa, kamu bisa menyebutku sebagai penghubung dengan klan iblis. Dengan cara ini, kamu bisa menghancurkan dantianku di depan para prajurit ini dan bahkan membunuhku. Kalau begitu, tidak perlu bicara omong kosong lagi. Ayo,
Mari kita bertindak. Lin Bai tersenyum dingin, mengangkat pedang Qingge, dan berkata dengan dingin, apakah kamu pergi bersama, atau bertarung sendirian? Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, jika kita bertarung sendirian, tak satu pun dari kalian akan menjadi milikku. Musuh dapat dikalahkan hanya dengan satu pedang. Jadi, kalian sebaiknya pergi bersama. Bab 1099 Pertarungan Sengit dengan 13 Putra Roh. Namun, aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu ingin bertarung sendirian, aku khawatir tidak ada di antara kalian yang bisa menjadi musuh pedangku. Jadi, sebaiknya kamu pergi bersama. Lin Bai mengangkat pedang Qingge dan berkata dengan dingin. Meng Chuan, Lin Miao dan Ling Zi lainnya semuanya tercengang, menatap pemandangan di depan mereka dalam keheningan yang tercengang. Liu Baoshen, Zhang Xiao, Wei Tianyi dan Xie Yu saling berpandangan. Xie Yu berkata tanpa daya, teman kecil Lin Bai, aku dipercaya oleh seseorang, dan kamu memang melakukan kesalahan, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Ketika Xie Yu mengatakan ini, wajahnya masih terlihat kejam, akuat kekuatan kesempurnaan agung di bumi dan alam meledak. Saudara Xie Yu, ada begitu banyak omong kosong dengan binatang ini. Jika kamu tidak mengambil tindakan, maka aku akan melakukannya. Liu Baoshen meraung marah dan bergegas menuju Lin Bai. Sebuah cetakan telapak tangan mengenai wajah Lin Bai. Haha, Lin Bai, kamu tidak bodoh. Kamu tahu bahwa kakak senior Su Chang mengirim kami ke sini, lalu kenapa? Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dari tangan 13 putra roh di sini dengan kultivasimu? Liu Baoshen meninju dan tersenyum dingin. Di saat yang sama, Wei Tianyi menggunakan semangat bela dirinya untuk menyerang di saat yang sama, dan kemudian Zhang Xiao juga mengambil tindakan dengan berani. Hei! Xie Yu menghela nafas tak berdaya, lalu mengambil tindakan untuk membunuh. Dalam sekejap, Xie Yu membawa 13 putra roh, termasuk Liu Baoshen, Zhang Xiao, Wei Tianyi dan lainnya, dan mereka semua menyerang Lin Bai. Ya Tuhan! Apa yang terjadi? Mengapa 13 putra roh menyerang pada saat yang sama? Oh, itu hanya monster-monster di alam pil bumi tingkat 9, dan belum membunuh satu pun prajurit belum. Jika kamu membiarkan dia pergi, biarkan dia pergi, apa masalahnya? Itu hanya klan iblis dari alam pil bumi tingkat 9, biarkan dia pergi, bukan masalah besar. Banyak prajurit berseru. Kakak senior Liu Baoshen, kakak senior Xie Yu, lupakan saja, kami sepakat untuk melepaskan klan iblis ini di alam ramuan bumi tingkat 9. Tolong berhenti bertarung. Tidak perlu ada klan iblis di tingkat ke-9 tingkat alam dan bumi untuk membuat kekacauan dengan saudara-saudaranya. Ah, kami setuju untuk membiarkan Jiu Yun pergi. Berhenti berkelahi. Kakak senior Liu Baoshen, kakak senior Zhang Xiao, dan kakak senior Xie Yu, tolong berhenti. Banyak prajurit berteriak ketika mereka melihat 13 putra roh menyerang Lin Bai. Meskipun para pejuang ini membenci klan iblis, mereka juga tahu betul bahwa hampir 2/3 dari klan iblis di sini telah mati, dan banyak yang telah melarikan diri, termasuk banyak iblis besar yang melarikan diri. Ngomong-ngomong, banyak sekali monster yang lolos, tidak banyak yang seperti Jiu Yun. Selain itu, dendam antara klan iblis dan para pejuang telah terlibat selama ribuan tahun. Setelah ribuan tahun, para prajurit belum membunuh semua klan iblis, dan klan iblis belum melahap para prajurit. Bahkan jika Jiu Yun diizinkan pergi, dia mungkin dibunuh oleh tuan lain bahkan sebelum dia keluar dari makam Manixi. Tidak ada gunanya membiarkan sekelompok putra roh bertarung sengit demi monster-monster ini di alam pil bumi tingkat 9. Kakak senior Meng Chuan, mengapa ini terjadi? Kami para pejuang jelas telah setuju untuk membiarkan Jiu Yun pergi, mengapa kakak senior Liu Baoshen dan kakak senior Xie Yu tidak menunjukkan niat untuk berhenti? Nan Hui bertanya dengan kaget. Meng Chuan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, saya khawatir segalanya tidak akan sesederhana itu. Kakak senior Liu Baoshen dan Xie Yu tidak melawan Lin Bai karena binatang iblis di alam pil bumi tingkat 9 ini. Pasti ada yang lain di antara mereka. Faktor. Yue Jing berkata dengan dingin, saudara senior Meng Chuan, maksudmu? Seseorang ingin saudara muda Lin Bai mati di makam Manixi. Ya, Meng Chuan mengangguk. Lin Miao terkekeh dan berkata, itu luar biasa. Siapa di punggung bukit ajaib ini yang dapat memiliki energi sebesar itu untuk memobilisasi 13 makhluk roh untuk datang ke makam Tianzu untuk membunuh saudara muda Lin Bai? Mungkinkah mereka bertiga, kepala sekolah tertinggi, atau penguasa 5 puncak, atau dekan akademi ke-9? Lin Miao terkekeh. Aku tidak tahu, tapi Lin Bai mungkin dalam bahaya hari ini. 13 putra roh yang bekerja bersama dapat dengan mudah membunuh penguasa alam Tiandan. Meng Chuan berkata dengan ekspresi serius. Melihat Liu Baoshen, Xie Yu, Zhang Xiao, Wei Tianyi dan putra roh lainnya datang untuk membunuh.
Jian Ruohan berjalan ke arah Lin Bai dan berkata dengan suara dingin, "Lin Bai, gunakan formasi pedang, kita bisa bertarung di jalan berdarah bersama-sama." "Terima kasih. Ruohan, senang sekali memilikimu sebagai teman, tidak peduli apapun yang terjadi ya, kamu akan membantuku." Lin Bai terkekeh dan berkata, "Namun, aku tidak ingin melarikan diri hari ini. Kamu menonton dari pinggir lapangan dan lihat bagaimana aku membunuh bajingan ini. Su Chang mengirimmu untuk membunuh aku. Aku pasti akan mengirimmu ke istana neraka. Ruohan, mundurlah dan rawat mereka. Aku sendiri sudah cukup." Sikat. Gesek. Lin Bai melambaikan tangannya, dan pedang Qingge dan pedang Ziyun muncul di tangannya. Tiba-tiba dua lampu pedang meraung dari langit dan bumi. Momentumnya sama liarnya dengan harimau, dan seperti naga yang keluar dari laut, ia menghantam 13 putra roh di depannya tanpa terhentikan. "Apa?" Kakak senior Lin Bai mengambil tindakan. Menghadapi pengepungan 13 putra roh, kakak senior Lin Bai tidak melarikan diri, tetapi mengambil tindakan. Banyak prajurit berkata dengan kaget. Downing mencibir dengan jijik, "Cih, apakah Lin Bai benar-benar berpikir dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Dia masih ingin melawan 13 putra roh dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Ye Jianqiu menghela nafas tak berdaya, ini dia. Temperamen manusia adalah tidak pernah mengaku kalah dan tidak pernah takut. Lin Bai. Jiu Yun menatap Lin Bai yang bergegas keluar, matanya dipenuhi emosi. Tidak peduli apakah Lin Bai keluar untuk menyelamatkan Jiu Yun atau untuk membunuh ke-13 putra roh ini. Tapi dalam hati Jiu Yun, Lin Bai telah melakukan pengorbanan besar untuknya hari ini. Melawan 13 putra roh jauh lebih sulit daripada pertarungan sebelumnya melawan Xiang Nong dan Jing Hai. Hahaha, Lin Bai, menderita kematian. Zhang Xiao meraung dan terbang dengan telapak tangan. Lin Bai tampak galak, matanya tertuju pada Zhang Xiao, dan mencibir, "Zhang Xiao, apakah kamu masih berpikir bahwa aku masih seorang pembudidaya pedang semut yang dikejar ke seluruh langit olehmu di medan perang Scarlet Immortal Sect?" Zhang Xiao berkata dengan dingin, "Bukan begitu. Mungkin aku masih seekor semut di depan orang-orang kuat di alam surga terbang, atau seorang pejuang tingkat rendah, tetapi hari ini aku bukan lagi anak roh. Sepertimu. Kamu adalah kesemek lembut yang bisa dimanipulasi sesuka hati." Wajah Lin Bai penuh amarah, dan pedang Ziyun menyala dengan cahaya pedang yang mengerikan dan menebas dengan marah. Fiuh! Seberkas cahaya pedang melesat ke udara, menghancurkan semua serangan ofensif di depan Zhang Xiao, dan kemudian membelah Zhang Xiao menjadi 2 dengan 1 pedang. Darah dan organ dalam langsung tumpah kemana-mana. Zhang Xiao, bagaimana ini mungkin? Bagaimana orang ini, yang berada di alam alkimia bumi tingkat 9, bisa membunuh Zhang Xiao dengan 1 pedang? Xie Yu dan Liu Baoshen keduanya berseru tak percaya. His! Ketika semua prajurit yang hadir melihat pemandangan ini, mata mereka ngeri dan tanpa sadar mereka menarik napas. Bunuh Lingzi dengan 1 pedang. Ini bahkan lebih menakutkan bagi para pejuang dibandingkan saat pendekar pedang berbaju hitam membunuh Xiang Nong dan Jing Hai sebelumnya. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan Miracle Ridge tahun ini? Ada pendekar pedang berbaju putih dan pendekar pedang berbaju hitam. Apakah keduanya akan menentang surga? Seorang prajurit berkata sambil tersenyum masam. Tapi para pejuang ini tidak tahu bahwa pendekar pedang berbaju hitam, pedang setan, yang mereka sebut dan pendekar pedang berbaju putih Lin Bai saat ini sebenarnya adalah orang yang sama. Jika mereka tahu bahwa pedang iblis dan Lin Bai adalah orang yang sama, saya khawatir mereka tidak akan terkejut, tetapi seharusnya takut. Bab 1100 istirahat. Pedangnya jatuh, dan sebelum Zhang Xiao bahkan bisa berteriak, dia terbelah 2 oleh Lin Bai. Zhang Xiao Lingzi. Zhang Xiao sebenarnya dibunuh oleh Lin Bai dengan pedang. Ini. 13 Lingzi yang mengepung Lin Bai melihat Zhang Xiao dibunuh dengan pedang, dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Meskipun kekuatan Zhang Xiao tidak sebaik mereka, bagaimanapun juga, Zhang Xiao tetaplah makhluk spiritual, dan dia dianggap tak terkalahkan di alam pil bumi. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh pedang Lin Bai? Saya sudah lama mendengar bahwa putra roh tahun ini berbeda dari orang biasa. Memang benar ketika saya melihatnya hari ini. Berdiri di samping Xie Yu, ada seorang pria paruh baya kurus. Ketika dia melihat Zhang Xiao dibunuh, dia melangkah keluar. Xiu Feng, jangan gegabah. Orang ini memiliki beberapa keterampilan. Xie Yu melirik pria paruh baya di sampingnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Oh, kakak senior Jie Yu terlalu khawatir. Meskipun orang ini menantang, dia pasti akan dipotong-potong di bawah langkah angin terbang milikku." Pria bernama Xiu Feng tersenyum dingin dan melangkah keluar dalam 1 langkah. Keseluruhan orang dengan cepat menghilang di tempatnya. Kakak senior Xiu Feng telah mengambil tindakan. Semua orang menyebar, hati-hati jangan sampai melukai orang yang tidak bersalah. Wei Tianyi dan Liu Baoshen tampak terkejut. Ketika mereka melihat ke arah Xiu Feng,
ada sedikit ketakutan di wajah mereka, dan kemudian mereka dengan cepat mundur. Kembali. Hah. Lin Bai mengerutkan kening. Tiba-tiba, nafas dingin muncul di tangan kiri Lin Bai. Tidak bagus. Lin Bai segera mengelak dan langsung mundur. Pada saat Lin Bai menghindar, pedang terang melintas melewati lengan kiri Lin Bai. Untungnya, Lin Bai pergi tepat waktu, jika tidak pedang ini mungkin akan memotong lengan Lin Bai hidup-hidup. Apakah kamu menghindarinya? Itu tidak buruk. Xiu Feng tidak merasa putus asa sama sekali ketika pisaunya meleset, dan tersenyum dingin. Pisau yang sangat cepat. Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat ke lengan kirinya. Pakaian putihnya telah dipotong-potong, dan bahkan meninggalkan bekas pisau di kulitnya, yang membuat Lin Bai merasa gemetar. Pisau pria ini terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga Lin Bai sulit menerimanya. Kalau begitu, terima pukulan lagi dariku, Xiu Feng mencibir dan tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, Lin Bai merasa seolah-olah sebuah medan tak kasat mata telah terbentuk di sekelilingnya, menyelimuti Lin Bai di dalamnya, rasanya tidak peduli bagaimana Lin Bai menghindar, dia akan tetap terkena pisau ini. Hantu 1000 pisau. Suara Xiu Feng datang dari udara. Ribuan pedang cahaya segera dilepaskan di sekitar Lin Bai. Peluit, jagoan, jagoan. Pedang cahaya pedang jatuh dengan ketajaman yang tak tertandingi. Ini sangat sulit. Lin Bai tampak serius dan dengan cepat melakukan putaran ke-8 dari 9 langkah pedang. Dia bergerak dengan seluruh kekuatannya dan menghindari setiap pedang Xiu Feng. Bagaimana ini mungkin? Hantu 1000 pisau kakak senior Xiu Feng gagal melukai Lin Bai sama sekali. Xie Yu dan Liu Baoshen sama-sama tercengang. Mereka berdua sangat menyadari kemampuan Xiu Feng. Tidak akan pernah ada lebih dari 3 prajurit di Miracle Ridge yang bisa selamat dari Tousan Knife Phantom milik Xiu Feng. Bahkan Xie Yu mungkin harus menghindari tepian untuk sementara waktu. Ya, kamu menjadi semakin menarik. Selain kakak senior Xie Yu, kamu adalah orang kedua di alam yang sama yang selamat dari hantu 1000 pisau milikku. Sosok Xiu Feng muncul di hutan lagi. Di depan Bai, dia tersenyum dingin. Lin Bai tersenyum tipis dan melihat ke bawah. Pakaian putih di tubuhnya baru saja dipotong-potong oleh cahaya pedang. Dia sangat malu. Seni bela diri tingkat 9 itu sempurna. Lagi pula, kamu juga telah menyentuh konsepsi artistik. Tidak heran keterampilan pedang dan identitasmu bisa begitu cepat. Lin Bai menatap Xiu Feng dan berkata dengan dingin. Apakah kamu melihatnya? Tapi itu tidak masalah. Kamu tidak bisa menghindari pisau berikutnya. Xiu Feng mendengar Lin Bai mengatakan ini dan segera tersenyum dingin. Semangat bela diri. Xiu Feng meraung. Lin Bai melihat di atas kepala Xiu Feng, ada kumpulan kabut hitam, dan sepertinya ada ular hijau yang bergerak maju mundur di dalamnya. Ini adalah semangat bela diri Xiu Feng, ular angin. Jiwa bela diri terbuka, dan angin kencang bertiup ke seluruh tubuh Xiu Feng. Tiba-tiba, sosok Xiu Feng menghilang dari tempatnya lagi, dan angin kencang bertiup langsung menuju Lin Bai. Menderita kematian. Xiu Feng menggunakan keterampilan gerakan anehnya dan berjalan lurus di depan Lin Bai. Bilah cahaya terayun ke arah tenggorokan Lin Bai seperti memotong kekosongan. Berhasil, kata Xie Yu dengan ekspresi bahagia. Apakah Lin Bai ini akhirnya akan mati? Liu Baoshen dan Wei Tianyi sama-sama terkejut. Kecepatan. Kecepatanmu tidak buruk. Aku harus mengakui bahwa jika aku ingin mengalahkanmu dengan kecepatan, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Lin Bai menyaksikan cahaya pedang datang, dengan sedikit senyum di wajahnya, tanpa sedikit pun tekanan. Tetapi tuanku mengatakan bahwa ada kekurangan di jalan surga, dan ada kelemahan dalam segala hal. Dan kamu tidak menyadari kelemahanku, jadi kamu menyerang tenggorokanku. Tetapi aku telah melihat kelemahanmu. Sudah jelas. Lin Bai tersenyum dingin. Bukan saja aku tidak akan bisa mati dengan tusukanmu, tapi itu juga akan membunuhmu. Lin Bai tiba-tiba tampak muram. Itu semua tidak masuk akal, Lin Bai. Jika kamu memiliki kemampuan, ambil saja pedangku dan ceramahi aku. Suara marah Xiu Feng datang dari angin. Kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Di satu sisi wajah Lin Bai, sosoknya tiba-tiba berubah. Pedang Ziyun dan pedang Qingge keduanya terangkat tinggi. Pedang tertinggi. Gaya ke-6 menghancurkan kekosongan. Kedua pedang itu jatuh, dan dua energi pedang lurus melesat keluar dari langit dan bumi. Itu menyebar dalam lingkaran, menyapu ribuan meter, dan menghancurkan segalanya. Puff! Saat kedua pedang energi ini menyapu seluruh dunia, suara muncrat darah menyebar dengan cepat. Semua orang melihat sesosok tubuh muncul dari udara, terbang mundur dalam bentuk yang canggung. Xiu Feng, kita masih dikalahkan. Xie Yu menatap sosok itu dengan senyum masam di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Liu Baoshen dan Wei Tianyi berkata dengan tidak percaya. Xiu Feng mendarat, menatap Lin Bai dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan berkata, kamu benar-benar mengambil pisauku. Lin Bai berkata dengan dingin, aku sudah mengatakan itu, berdasarkan kecepatan saja, aku yakin itu sulit untuk mengalahkanmu, tetapi jalan surga kurang.
Kelemahanmu adalah kamu terlalu fokus pada kecepatan, sehingga kekuatan masing-masing pedangmu lemah menurutku. Tetapi ilmu pedangku berbeda. Yang tertinggi pedang terkenal dengan kekuatannya. Setelah teknik pedang digunakan, ia akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ia dapat menyapu seluruh dunia, membunuh dewa dan makhluk abadi, dan kemudian dapat disebut yang tertinggi. Jelas sekali. Saudara Xiu Feng, kekuatanku lebih baik dari kecepatanmu. Tidak mengherankan jika aku bisa memenangkan pertempuran ini. Lin Bai tersenyum dingin, dan segera melangkah keluar dengan langkah pedang 9 putaran, dan langsung menuju Xiu Feng dengan kilatan cahaya pedang dan naik ke tenggorokan. Tidak, hentikan anginnya. Xie Yu berseru saat ini dan bergegas maju. Kakak senior Xie Yu, mengapa kamu cemas? Cepat atau lambat, kamu dan aku akan bertengkar. Lin Bai melihat Xie Yu bergegas, dan pedang Ziyun menghadapi serangan itu. Pada saat yang sama, pedang Qingge sudah memotong tenggorokan Xiu Feng menjadi beberapa bagian. Dua kegunaan sekaligus, dua pedang mengalir. Xie Yu dipukul mundur oleh pedang Lin Bai, dengan sedikit ketakutan di wajahnya.